balik lagi sama Kak Lala, dan hari ini aku mau bahas tentang penolakan. Teman-teman pernah mengalami penolakan? Saya juga. Semua orang pasti pernah mengalami penolakan. Bahkan seorang bayi yang ada dalam kandungan bisa mengalami penolakan. Nah, penolakan memiliki banyak bentuk, teman-teman. Bisa saja itu terjadi karena berakhirnya suatu hubungan, cinta yang bertepuk sebelah tangan, kehilangan pekerjaan, atau karena kritikan. Perasaan ditolak juga bisa timbul karena pengabaian emosional atau fisik oleh teman atau keluarga atau dari hubungan yang terdekat seperti orang tua dan pasangan. Kegagalan dalam mencapai tujuan, misalnya gagal masuk perguruan tinggi atau gagal mendapat pekerjaan, dapat juga menimbulkan rasa penolakan. Nah, teman-teman, saya mau tanya, apakah Anda pernah ditolak oleh seseorang? Apa yang Anda rasakan dan lakukan setelah Anda ditolak? Menurut pengalaman pribadi teman-teman saya, ada beragam respon ketika cintanya ditolak. Misalkan ada yang biasa saja, ada yang tetap berteman, ada juga yang menjaga jarak, marah, kecewa, sakit hati, depresi, menyebarkan fitnah, bahkan membenci. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa perasaan tertolak itu bisa menyebabkan seseorang kehilangan semangat hidup. Nah, pernahkah teman-teman bertanya seperti apa sih respon yang sesuai dengan firman Tuhan seandainya kita mengalami penolakan? Saya percaya pribadi yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam hal ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yuk, saya ajak semua untuk buka dalam Matius 13 ayat 54 sampai yang ke-58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, teman-teman, setidaknya ada 4 penolakan besar yang Yesus pernah alami. Pertama, Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Tadi kita barusan baca. Yang kedua, Yesus ditolak oleh Yudas Iskariot, murid dia yang dipercayakan untuk memegang keuangan pelayanannya. Yang ketiga, Yesus ditolak oleh Petrus karena Petrus takut mengakui hubungan antara Petrus dengan Tuhan yang sangat dekat. Yang keempat, Yesus ditolak, dihina, disiksa, difitnah, bahkan disalibkan oleh orang Farisi, Saduki, para ahli Taurat, dan tentara Romawi. Bagi saya respon Tuhan Yesus sangat menarik. Kita dapat belajar dari Tuhan, supaya ketika hal yang sama terjadi dalam hidup kita, kita dapat merespon dengan benar. Meski menghadapi penolakan yang bertubi-tubi dari orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan orang-orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan Yesus memilih untuk tidak sakit hati, kecewa, pahit, ataupun marah. Sebaliknya, Tuhan justru mendoakan dan mengucapkan berkat bagi mereka. Teman-teman tahu alasannya enggak? Karena hati Tuhan kita penuh dengan kasih. Dia adalah kasih, teman-teman. Kasih selalu memberi tanpa meminta balasan. Kasih selalu ingin membuat orang lain bahagia, sekalipun itu berarti penderitaan bagi dirinya. Lukas 23 ayat yang ke-34 tertulis seperti ini. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang pundi untuk membagi pakaiannya. Lihat, Tuhan Yesus berdoa untuk mereka. Di sini saya mengajak teman-teman, ketika Anda mengalami penolakan, ampuni orang tersebut dan doakan mereka. Dan bagaimana cara melawan penolakan yang terjadi dalam diri kalian? Efesus 3
Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Teman-teman, kasih Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa, sehingga pada saat kita paham betapa kita ini dicintai oleh Tuhan sebegitu luar biasanya, kita bisa menghadapi penolakan itu. Kita bisa berani menghadapi rasa kecewa, rasa amarah, pahit itu. Ketika seorang anak dibesarkan dalam kasih, mereka akan menghadapi dunia dengan berani dan penuh keyakinan. Saya yakin teman-teman setuju. Tapi ketika anak itu mengalami keretakan atau kepahitan dalam keluarga dan membiarkan diri tetap dalam kondisi seperti demikian, tentu dia akan menghadapi dunia dengan rasa takut dan tidak aman. Ada perbedaan di sana. Nah, para psikolog mengatakan paling tidak ada 3 hal yang dibutuhkan oleh seorang anak. Penerimaan, kasih sayang, dukungan. Seseorang yang belum pulih dari penolakan akan memiliki kesulitan berhubungan dengan orang lain. Nah, ingatkah teman-teman kisah Daud? Daud mengalami penolakan di keluarganya. Dia tidak diakui oleh orang tuanya sendiri. Ya, bahkan saudara-saudaranya meremehkan dia. Ada kabar baik bagi orang-orang yang pernah mengalami penolakan, atau bagi teman-teman yang sedang mengalami penolakan, bahwa teman-teman tidak perlu lagi berlama-lama tinggal di dalam situasi tersebut, karena ada Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan orang-orang yang tertolak. Yang pertama, di dalam Kristus manusia mengalami penerimaan. Ya, seperti yang tadi kata beberapa psikolog, bahwa anak-anak itu butuh penerimaan, kasih sayang, dukungan. Kita dapat semua dari Tuhan Yesus. Yang pertama, penerimaan. Galatia 4 ayat 5 sampai ke 7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kita sudah diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wow, teman-teman, Anda bukan hanya diterima, tapi Anda diangkat jadi anaknya, dan Anda menjadi ahli warisnya. Yang kedua, kita juga mendapat kasih sayang dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Luar biasa sekali. Ditulis di sini bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang mengasihi kita. Yang ketiga, dukungan. Ya, kita juga mendapat dukungan dari Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman, saya yakin bukan hanya 3 poin di atas, bukan hanya kasih sayang, penerimaan, kasih sayang, dan dukungan saja yang kita dapat di dalam Tuhan. Tapi segala hal yang baik, segala hal yang mulia, segala hal yang dahsyat menjadi milik kita juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau teman-teman saat ini Anda mengalami penolakan, atau Anda pernah mengalami penolakan dan rasa kecewanya itu masih ada sampai saat ini, Anda cukup buka tangan teman-teman, dan teman-teman berkata, Tuhan, aku mau terima cintamu, aku mau terima kasihmu. Aku sudah diangkat menjadi anakmu. Aku tahu bahwa aku disayang sama Engkau Tuhan. Dan aku tahu Tuhan, Engkau selalu mendukung aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagiku. Amin. God bless you.